Jelang berakhirnya kuartal ketiga, ancaman resesi terus membayangi Indonesia. Maka siap tak siap, masyarakat harus bersiap menghadapinya dengan berbagai cara. Mulai dari dengan menghemat pengeluaran hingga menyusun prioritas kebutuhan. Lalu apa saja yang bisa menyelamatkan Indonesia dari gelombang resesi yang siap menggulung? Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua lalu yang tercatat minus 5,32% meninggalkan dampak panjang, termasuk menjerumuskan Indonesia ke jurang resesi. Apalagi triwulan ketiga akhir September ini belum terlihat tanda-tanda perbaikan ekonomi. Masyarakat pun berupaya mempersiapkan diri dengan caranya masing-masing. Misalnya, Tulus Friedel, seorang pekerja marketing yang kini mulai berhemat. Ia mengerem pembelanjaan yang tidak esensial dan mulai berinvestasi jangka pendek. Sudah pastinya, karena ya nggak ada yang tahu beberapa bulan ke depan akan kayak gimana kondisinya. Ya ada baiknya uang yang biasanya dikonsumsi ya pindah alokasinya, baiknya ditabung aja gitu. Bisa masak di rumah, mungkin beli bahan-bahan baku yang ada, seperti itu. Tulus juga mulai mengkhawatirkan ancaman pemotongan gaji dan pemutusan hubungan kerja. Kalau memang harus WFH, ya kenapa enggak? Itu juga kan mengurangi biaya yang bisa dianggarin buat bensin. Bisa 50%. Iya. Karena ada ketakutan tersendiri juga, nggak ada yang tahu ini kapan berakhirnya. Tidak hanya Tulus, sejumlah warga lain juga menyusun prioritas baru kebutuhan keluarga. Mengurangi pengeluaran, jadi belanja yang perlu. Terus biasanya kongko-kongko itu udah nggak pernah lagi, apalagi COVID ya. Lebih hemat sekarang mah. Iya, kalau nggak perlu matiin. Sementara di mata ekonom, potensi minusnya pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga nanti sulit dielakkan karena sejumlah program intensif dan stimulus pemerintah untuk masyarakat dinilai belum tepat sasaran. Padahal bantuan ini diharapkan mengganjal disparitas daya beli di tengah resesi. Secara sederhana, ini dia ilustrasinya pemirsa. Wah, terima kasih banyak Mas. Nah, ini menjadi salah satu contoh pemirsa. Jika saya membeli cilok ini, artinya uang yang saya berikan untuk membayar kepada para pedagang, ini nanti mampu untuk dibelikan bahan-bahan baku untuk berjualan berikutnya. Artinya, secara jangka panjang, uang yang saya berikan ini akan cukup berkontribusi sebagai efek domino. Karena tidak hanya di pedagang, tetapi juga akan dibelikan beberapa bahan pokok. Misalkan, daging untuk cilok ini, ataupun tepung, dan juga mungkin secara jangka panjang nantinya juga akan berimbas kepada para petani gandum atau peternak sapi sebagai bahan baku utama. Namun yang menjadi catatan dan juga menjadi pekerjaan rumah tentunya adalah memprioritaskan bahan-bahan baku yang kalau bisa dari dalam negeri. Maka UMKM dan dunia usaha juga menantikan janji stimulus modal khusus senilai 400 triliun rupiah. Perinciannya, sektor industri tekstil dan produk tekstil membutuhkan 141 triliun, sektor makanan dan minuman 100 triliun, sektor alas kaki 40 triliun, sektor hotel dan restoran 21 triliun, dan UMKM 125 triliun rupiah. Sayang, kalangan perbankan kini masih ragu-ragu mengucurkan kredit karena tingginya resiko. Sejauh ini, Kadin mencatat lebih dari 80% UMKM Indonesia tutup sementara atau mengalami penurunan pendapatan bulanan hingga lebih dari 30% selama pandemi. Potensi dampak lebih luas akan dirasakan masyarakat golongan miskin yang kemampuan ekonominya sangat terbatas. Pemerintah mestinya fokus saja ke UMKM. Nah, sehingga sisi permintaan dan demand ini ketemu dalam kondisi pelemahan daya beli masyarakat. Boro-boro masyarakat yang 40% terbawah ini berpikir untuk saving atau menabung. Jadi mereka untuk mampu memenuhi kebutuhan pokoknya saja sudah putar otak. Dampak jangka panjang resesi ekonomi juga semakin mempersempit kesempatan kerja yang kian mempersulit masyarakat mendapat rupiah. Sangat berpengaruh. Karena apa? Karena kondisi pandemi ini kan semuanya mengalami gangguan ya, artinya terganggu itu adalah bisnis terganggu, masyarakat yang harusnya bisa bekerja juga terkendala, akhirnya mendapat pendapatannya juga turun drastis, semuanya terganggu. Efektivitas dari anggaran alokasi belanja pemerintah itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Potensi konflik sosial. Nah, jadi kalau masalah dampak dari resesi, ada PHK, ada penurunan daya beli masyarakat, wajar.
Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghentikan datangnya ancaman resesi ekonomi? Optimalisasi belanja pemerintah di kuartal 3 2020 lah jawabannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tren penyerapan program pemulihan ekonomi nasional baru 25%, sebesar 175 triliun rupiah dari total pagu 695 triliun rupiah. Serapan terjadi terutama di klaster pelindungan sosial, program insentif usaha, dukungan UMKM, sektor kementerian lembaga dan Pemda, dan program kesehatan yang tren penyerapannya malah melambat. Bahkan pembiayaan korporasi belum terrealisasi sama sekali karena masih menunggu finalisasi rancangan peraturan pemerintah untuk pencairan PMN bagi 5 BUMN. Untuk berbagai belanja pemerintah, baik belanja pegawai yang dimana pembayaran THR gaji ke-13, untuk belanja barang mungkin ini yang paling menantang karena banyak traveling atau perjalanan dinas. Untuk konsumsi masyarakat, bansos diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat terutama untuk kelompok 45% terbawah. Namun kita berharap untuk kelompok kelas menengah bisa juga mulai memulihkan kegiatan konsumsi. Intinya tetap sama, hanya konsumsilah yang mampu mengurangi kontraksi ekonomi, baik konsumsi masyarakat maupun pemerintah. Misalnya dengan belanja pegawai, barang, modal, serta relaksasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Sementara konsumsi masyarakat bisa diperkuat melalui akselerasi belanja bantuan sosial, modifikasi belanja perlindungan sosial yang besarannya dinaikkan, frekuensi ditambah, serta memperpanjang periode hingga akhir tahun. Liputan Trans 7.